Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini, terutama untuk para instruktur, hiring partner, dan para judges. Perkenalkan, nama saya Revaldi Bagasrianto, background saya teknik informatika, dan peran saya di project ini adalah sebagai back-end developer yang tugasnya mendevelop dan memaintain server dan juga database. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan aplikasi yang telah kami buat selama kurang lebih 12 hari terakhir. Next. Jadi aplikasi yang kami buat bernama Match to Match, atau yang kami singkat dengan M2M. Dan apa itu M2M? Sebagai bayangan, mungkin salah satu dari kita ada yang pernah menggunakan aplikasi Tinder. Hanya saja, M2M tidak mematching antara pria atau wanita yang mencari pasangan hidup. Melainkan M2M adalah aplikasi yang gunanya untuk mencari partner olahraga dengan cara membuat event ataupun bergabung ke event yang telah dibuat oleh user lain. Lalu, kenapa aplikasi ini dibuat? Aplikasi ini lahir dari kegelisahan para pecinta olahraga, terutama yang memiliki keterbatasan koneksi untuk mencari teman berolahraga. Contohnya, seperti para karyawan yang dunianya sangat hektik dengan pekerjaan, sehingga sangat sulit menemukan partner olahraga selain bersama teman kantor ataupun keluarga. Untuk itulah, kami membuat sebuah platform yang memungkinkan user dapat saling terhubung satu sama lain, sehingga user bisa mencari teman untuk berolahraga dengan lebih mudah. Next. Salam kenal semuanya, saya Muhammad Kansa Dwi Putra, background saya lulusan Administrasi Negara. Dalam proyek ini saya berperan sebagai back-end developer dan bertanggung jawab dalam pengembangan server. Berikut ini adalah timeline pengerjaan dari aplikasi yang telah kami buat. Kami mulai diskusi pengerjaan pada tanggal 2 Oktober, di mana kami mulai menentukan scope aplikasi yang kami buat, terus menentukan test tag yang akan kami gunakan, kemudian dilanjutkan dengan membuat mockup tampilan aplikasi dan merancang skema database yang akan kami gunakan. Kemudian kami melakukan pengembangan server dan back-end dan front-end secara beriringan dalam waktu 7 hari. Pada sisi back-end kami menggunakan test tag Postgres, SQL Express, JSON Web Token, dan untuk testingnya kami menggunakan Jest dan Supertest. Kemudian dari sisi front-end-nya kami menggunakan test tag seperti React Native, Expo, Redux, dan Talk.js untuk fitur chat yang kami gunakan. Berikutnya akan kami tampilkan hasil testing yang telah kami lakukan. Kami telah melakukan testing terhadap aplikasi kami dengan total 37 test case dengan coverage sekitar rata-rata 97%, sehingga kami dapat simpulkan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan baik. Kemudian kami akan menampilkan demo dari aplikasi yang telah kami bikin. Perkenalkan, nama saya Ines Febianta, background saya sebelumnya arsitektur, saya bertugas di bagian front-end. Untuk demonya, berikut adalah tampilan landing page Match to Match. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman home dan akan menampilkan match-match yang tersedia di aplikasi. User juga dapat memfilter list match ini sesuai dengan kategori sport yang diinginkan, maupun dengan fitur search berdasarkan lokasi. Sedangkan untuk tab My Match, list yang ditampilkan adalah match-match yang dibuat oleh user yang bersangkutan. Misal, jika kita klik match-nya, user akan diarahkan ke halaman detail yang menampilkan data-data terkait match tersebut. Adapun sebagai author match yang bersangkutan, user dapat melihat data user-user lain yang mengajukan request untuk join. Lalu, jika user ingin join match yang dibuat oleh orang lain, maka user perlu kembali ke halaman home dan klik match yang diinginkan. Selama user belum di-approve oleh author, tampilannya akan seperti ini.
Untuk mengecek match-match yang diikuti oleh user dapat mengklik tab participation. Di sini ada section approve dan pending. Section approve akan menampilkan match-match yang sudah di-approve. Sedangkan section pending akan menunjukkan match-match yang masih pending. Untuk meng-approve request yang berstatus pending ini, kami akan contohkan dengan login ke akun author yang match bersangkutan. Ini kita logout dulu. Lalu login ke akun authornya, ke my match. Select match-nya. Ini kita approve. Di sini membernya sudah bertambah. Lalu misal user ingin membuat match baru, maka user perlu ke halaman create match yang akan menampilkan form create. Di sini tinggal diisi formnya. Dari sini kami memberikan opsi pilihan untuk user apakah mereka menginginkan rekomendasi dari kami terkait lapangan atau tidak. Jika tidak, tinggal di create match. Dan match yang barusan dibuat sudah dapat diakses di halaman home. Setelah match-nya dibuat dan user lain melakukan request untuk join dan lalu di-approve oleh autornya, member-member dalam sebuah match dapat saling berinteraksi dalam bentuk chat. Di sini mereka berkomunikasi terkait event olahraga yang akan dilakukan. Jika karena satu dan lain hal, semisal user bingung untuk menentukan tempat pelaksanaan match-nya, kami menyediakan opsi rekomendasi lapangan yang dapat dipilih user saat melakukan create match. Sistemnya sama seperti sebelumnya. Kita ke halaman create match, lalu ditampilkan form. Bedanya di sini. User hanya perlu memilih opsi I need field recommendation, dan tombolnya akan menjadi check field recommendation. Lalu user akan diarahkan ke halaman untuk memilih lapangan yang diinginkan berdasarkan kategori jenis olahraga yang sebelumnya sudah dipilih. Setelah memilih fieldnya, user akan diarahkan kembali ke halaman home dan match sudah tertampil di halaman home. Sekian demonya. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirza Putra Mihindra, background saya SMA, dan di proyek ini saya berperan sebagai front-end developer yang bertanggung jawab atas pembuatan user interface dan integrasi third-party API Talk.js. Jadi dalam challenge ini, dalam proyek ini kami menemui beberapa challenge saat pembuatan aplikasi. Salah satunya saat eksplorasi library React Native. Kami menemukan banyak library yang incompatible, terutama library untuk UI, sehingga terjadi error pada saat penginstalan. Hal ini juga menyebabkan banyak terjadi merge konflik pada tim front-end karena banyak library yang berbeda. Challenge lainnya adalah saat implementasi group chat dengan library Talk.js yang ternyata di website Talk.js sendiri, integrasi group chat untuk React Native belum banyak. Namun meskipun kami menemui challenge-challenge tersebut, tentunya kami harus mencari solusi untuk membuat aplikasi berjalan dengan baik. Salah satunya itu dengan mencari library lain yang compatible, namun tetap kami tambahkan dengan styling manual dari kami sendiri, sekaligus kami harus mencocokkan library-library yang digunakan untuk menyelesaikan merge konflik. Kami juga harus sedikit improvisasi dan melakukan banyak trial and error untuk mengimplementasikan group chat pada aplikasi.
Baik, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.